Previously on the 100. No more fighting, Clark. Be at peace. Who are you? Josephine Lakeman. Nice to meet you. Please, just like you said you wanted. Oh, this I can work with. You're not Clark. That woman is a monster. What's the matter, Lily? You don't recognize your best friend? Josephine? Tell me. What's going on? Clark's dead. Surprise. Yours was the last face I saw before I fell. Now we're even. Halo Skepable fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 6 episode 7 berjudul Nevermind. Nah, di episode ini akan menceritakan bagaimana masa lalu Clark menyusulnya. Bagaimana cerita selengkapnya, mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Clark terbangun dan terkunci di sel arknya di dalam pikiran Josie. Dinding ruangan dicat dengan penuh gambar-gambar kenangan Clark. Ketika dia menyentuh memori, dia mendapat kilas balik dari memorinya. Dia melihat sebuah pintu dan mencoba keluar. Dia menemukan mendiang ayahnya Jack Griffin di lembah dangkal dan mulai bertanya-tanya apakah dia sudah mati. Ayahnya meminta Clark mengingat-ingat terakhir yang dia ingat. Dia mengingat telah dibunuh oleh Russell dan juga Simon. Saat dia marah, hujan mulai turun. Setelah itu, ayahnya mengatakan bahwa dialah yang mengendalikannya. Ayahnya meminta Clark untuk mendengarkan dengan seksama. Clark mendengar detak jantung dan mengetahui bahwa dia masih hidup. Jack menyarankan Clark untuk kembali dan mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. I love you, Dad. Setelah itu, Clark masuk ke sebuah ruangan dan kembali ke dalam kamarnya. Clark bertemu dengan Ali yang menjelaskan bahwa ruangan itu adalah gudang kenangan Clark. Ali mengatakan bahwa satu-satunya alasan Clark masih hidup adalah karena jaringan saraf Ali masih berada di dalam otak Clark. Namun, dia memperingatkan bahwa Clark tidak akan bertahan lama setelah Prime mengetahui bagaimana dia menyelamatkan Raven dengan chip EMP Ali. Clark mendapat kilas balik tentang bagaimana mereka menghapus jaringan Ali dari dalam Raven. Prime akan melakukan hal yang sama, dan begitu jaringan Ali dilepas dari Clark, dia akhirnya akan mati. Jadi Ali menghapus memori dari dinding dan memasukkannya ke dalam chip EMP dan memberikannya kepada Clark untuk disimpan dengan aman. Clark memberitahu Ali bahwa dia melihat sebuah ruangan yang belum pernah dia lihat di dalam hidupnya. Jadi dia pergi untuk membukanya, tetapi seorang wanita muda keluar sebagai gantinya. Clark mengenali wanita tersebut sebagai Josephine. Josie menegaskan kepada Clark bahwa dia mengambil alih tubuhnya, tetapi memperingatkan bahwa tubuh itu tidak cukup untuk mereka berdua. Dia mengungkapkan bahwa ruangan tempat Clark disebut Mind Space dan dia juga memiliki Mind Space-nya sendiri. Ruang pikiran diciptakan oleh otak ketika dua pikiran berada di dalam tubuh yang sama sebagai pelestarian diri untuk menjaga agar pikiran tetap terpisah agar tubuh tidak mati. Namun sejak Clark membuka pemandangan pikiran Josie, dia mencampur adukan pikiran yang akan menyebabkan kerusakan otak yang dipercepat. Josie mengatakan terakhir kali dia mengalami kegagalan Mindwave adalah ketika Gabriel masih bereksperimen tentang cara mengunggah seluruh kesadaran. Josie memberitahu Clark bahwa jika mereka tidak melakukan sesuatu, tubuhnya akan mati. Dia meminta Clark untuk memberitahunya bagaimana dia meninggal sehingga dia bisa memperbaikinya. Mereka hanya memiliki dua pilihan, membunuh Clark dan menyelamatkan Josie dan tubuhnya, atau mereka berdua mati segera setelah itu Josie akhirnya akan dibawa kembali. Clark menolak memberitahu Josie apapun, tetapi Josie mengancam akan menemukan ingatan itu di mind space-nya ketika Clark memikirkannya. You control your mind space, Clark.
Too bad you can't control your thoughts. Dia memperhatikan memori yang hilang di dinding ruang pikiran Clark. Josie mengetahui bahwa Clark memegang memori dan mencoba untuk pergi untuk itu, yang mengarah ke perkelahian antara mereka berdua. Now let me have it. Tidak butuh waktu lama sebelum Clark membunuh Josie dengan pintu. Sayangnya Josie kembali dari ruang pikiran dan mengatakan dia tidak bisa benar-benar mati di ruangan pikiran karena penggerak pikiran mendukung kesadarannya. Clark melarikan diri dari Josie dan menemukan dirinya di Second Dawn Bunker, di mana dia dikunjungi oleh Octavia dalam tampilan Blood Reina. Dia memberitahu Octavia bahwa dia ingin bersembunyi, tetapi Octavia menunjukkan bahwa hanya itu yang Clark lakukan, bersembunyi ketika yang lain berkelahi. Dia memberitahu Clark bahwa Bellamy belum memaafkannya karena meninggalkannya untuk mati. Clark marah pada Octavia, tetapi Octavia mengungkapkan bahwa dia hanyalah proyeksi bawah sadar Clark. Saat Josie mendekat, Clark meminta Octavia untuk membantunya, tetapi Octavia menolak. Josie menertawakan Clark karena dibenci bahkan oleh proyeksinya sendiri. Clark pergi ke ruangan lain di mana dia menemukan Maya terbaring di ranjang rumah sakit dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Maya menyalahkan Clark karena membunuhnya di Gunung Cuaca atas nama menyelamatkan orang-orangnya. Clark mencoba meminta maaf kepada Maya, tetapi Maya menolak permintaan maaf itu. Dia menyebutkan bahwa itu adalah kesalahan Clark bahwa Jasper meninggal karena kematian Maya adalah apa yang mengirimnya ke ujung yang dalam. Maya menunjukkan bahwa Clark melakukan sesuatu tetapi orang lain membayar harganya. Dia membunuh lebih banyak orang daripada yang sebenarnya dia selamatkan. Maya meminta Clark untuk memberikan kendali pada Josie. Pada saat itu Clark menyadari bahwa karena itu adalah ruang pikirannya. Dia memegang kendali dan dapat membuat apapun terjadi. Jadi dia mengirim chip dengan memori untuk disimpan dengan aman. Ketika Josie tiba, Maya mengatakan bahwa dia menyembunyikan chip memori di dalam goa. Josie, Maya, dan Clark harus ke goa. Setelah tiba, Josie terkejut ketika dia menemukan Maya sudah ada di dalam goa. Maya mengenakan kalung kejut pada Josie dan menyetrumnya. Clark memberitahu Josie bahwa dia tidak memiliki kendali di sini karena ini adalah ruang pikiran milik Clark. Josie memberitahu Clark untuk menyerah karena dia tidak bisa menang, tetapi Clark mengatakan dia akan menemukan cara untuk bertahan hidup seperti yang selalu dia lakukan. Josie menyetrum dirinya sendiri sampai mati sehingga penggerak pikirannya membawanya kembali. Setelah itu, Josie membawa Russell ke ruang pikiran Clark di mana mereka berpisah dan mulai memburu Clark untuk membunuhnya. Saat mengejar Clark, Josie melihat sebuah ruangan yang ditakuti oleh Clark. Dia masuk dan menyadari bahwa itu mengarah ke hutan. Dia menemukan sebuah kotak yang terkunci. Saat Josie menyentuhnya, dia mendapat gelas balik dari beberapa kehilangan Clark yang paling menyakitkan. Clark menyembunyikan ingatannya di sana karena itu adalah satu-satunya tempat yang tidak pernah ingin dia kunjungi. Josie mulai mencoba mencari tahu kombinasi kuncinya, tetapi Clark datang dan mencoba menghentikannya. Josie mengerti bahwa semua rasa bersalah dan trauma itu karena hal-hal yang Clark lakukan untuk mencoba menyelamatkan orang-orangnya. Tapi dia bertanya-tanya mengapa Clark tidak ingin menyelamatkan orang-orangnya sekarang. Dia mengungkapkan bahwa Bellamy telah membuat kesepakatan dengan Prem. Sanctum akan membantu orang-orang Bellamy membangun komplek mereka sendiri dan sebagai imbalannya Bellamy tidak akan membalas terhadap mereka. Clark tidak percaya Bellamy akan menyerah seperti itu, tetapi Josie menegaskannya dengan membuatnya menyentuh buku kenangannya. Here, take it. I can guarantee safety for the rest of the people. I'll take your deal because it's the smart play.
Setelah mendengar bahwa Bellamy telah menyerah agar orang-orang bumi dapat hidup dengan damai, Clark setuju untuk menyerahkan tubuhnya. Dia membuka kombinasi kuncinya dan memberikan Josie chip EMP dengan memori tentang cara menghilangkan kesadaran Clark sepenuhnya. Setelah menyerah, Clark dikunjungi oleh Monty yang bertanya mengapa dia menyerah seperti itu tanpa perlawanan. Setelah beberapa bujukan, Clark setuju, tapi sudah terlambat karena dia sudah memberi Josie memori. Monty memberitahu Clark bahwa mereka bisa mencari tahu bersama. Mereka masuk ke dalam ruang pikiran Josie dan menemukan bahwa itu dipenuhi dengan buku-buku kenangan Josie. Mereka mulai mencari memori untuk digunakan melawan Josie. Saat Monty mencoba membuka kamar yang dikunci oleh Josie, Clark mulai menyentuh beberapa buku Josie untuk mempelajari lebih lanjut tentangnya. Dalam salah satu buku, dia mendapat memori Josie di dalam tubuh sebelumnya sedang berdebat dengan Kylie. Dalam memori, Kylie telah meracuni jus Josie sebagai balas dendam sejak Josie membunuh pacarnya Kylie yang bernama Isaac. Kylie kemudian mendorong Josie melalui jendela agar terlihat seperti kecelakaan. Di buku lain ada ingatan tentang bagaimana Josie membunuh Isaac. Dia telah menemukan bahwa Isaac adalah mata-mata untuk anak-anak Gabriel dan mencoba menyelamatkan seorang bayi dari kematian di hutan persembahan. Dalam ingatan ini, Clark menyadari bahwa Josie tidak menghargai siapapun yang bukan darah hitam. Prem menyebut mereka yang tidak memiliki gen X-blood atau nol dan memperlakukan mereka sebagai sekali pakai. Ini membuat Clark menyadari bahwa dia tidak benar-benar menyelamatkan orang-orangnya dengan menyerahkan mereka kepada Josephine Prime. Monty akhirnya membuka kamar. Clark masuk dan menemukan memori Josie kembali di bumi tepat sebelum dia berangkat ke tim misi Aegis 3 Alpha. Di dalam ruangan, Josie sedang bersama dengan temannya di restoran ketika seorang pria masuk dan mulai mengganggunya untuk pergi bersamanya. Ketika Josie menolak, dia mengeklaim bahwa Josie berpikir dia terlalu baik untuknya. Dia mengeluarkan pistol dan setelah pertengkaran kecil, dia menembak dirinya sendiri. Setelah melihat ingatan itu, Clark dan Monty menyadari bahwa ingatan itu tidak bisa dihadapi Josie. Tiba-tiba Josie memasuki restoran dan mulai melawan Clark karena datang ke sana bertentangan dengan keinginannya. Dia mengatakan bahwa kesepakatannya untuk membantu orang-orang Clark sekarang dibatalkan. Clark dan Josie mulai mencekik satu sama lain sampai Josie terbangun di kehidupan nyata dan menyatakan bahwa dia menang. Josie bangkit dan menemukan Bellamy, Russell, dan Miller sedang mendiskusikan persyaratan kesepakatan. Josie terbatuk dan Bellamy berbalik untuk menatapnya. Dia melihat Josie mengetuk lengannya dengan jarinya seperti dalam kode Morse. Bellamy mencatat ketukan tersebut. Monty dan Clark telah menemukan cara untuk berkomunikasi dengan Bellamy melalui kode Morse dengan menyalakan dan mematikan lampu Natal di dalam ruang pikiran Josie. Setelah pertemuan, Russell mengusap darah Josie yang keluar dari hidung dan Josie tahu caranya membunuh Clark untuk selamanya. Sementara itu, Bellamy mengungkapkan kepada Miller bahwa Pike pernah mengajari mereka kode Morse dan kebetulan Miller sudah cukup banyak menguasai kemampuan di bumi. Bellamy memberitahu Miller bahwa Josie menuliskan kode Morse di lengannya, itu artinya Clark berkomunikasi dengannya menggunakan kode Morse. Pesan Clark mengatakan hidup. Bellamy menyadari bahwa Clark masih hidup dan bersumpah untuk melakukan apapun untuk membawanya kembali. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 season 6 episode 7. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.